Hasil tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari kedua sesi 5 sudah rilis. Nasib berbeda pun terlihat dalam hasil yang diraih Marquez dengan Fabio Quartararo. Hingga Sabtu 12 Februari 2022 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pembalap Red Bull KTM, Brand Binder masih menjadi yang tercepat pada tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika pada hari kedua. Ia mencatatkan waktu 1 menit 31,814 detik. Namun, nasib berbeda terlihat dalam hasil dua pembalap bintang, Marquez dengan Fabio Quartararo. Fabio Quartararo Master Energi Yamaha masih menempati posisi kedua. Catatan waktunya hanya terpaut tipis dari Binder, yakni 0,006 detik. Kondisinya berbeda dengan Marquez. Pembalap Repsol Honda itu pun masih tercecer. Marquez hanya menempati posisi ke-12 dengan waktu 1 menit 32,375 detik. Dalam sesi 5 ini, hasil tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika tak banyak menunjukkan perubahan. Alex Rins Suzuki X-Star masih di posisi ketiga dengan memperoleh waktu 1 menit 31,884 detik. Sedangkan di posisi keempat, ada Enea Bastianini Gresini Racing, ia memperoleh waktu 1 menit 31,887. Sementara itu, posisi kelima masih diraih Alex Espargaro Aprilia Racing dengan waktu 1 menit 31,96 detik. Kondisi berbeda pun kini terlihat di sirkuit Mandalika. Jika pada pagi hari terlihat cuaca cerah dan lebih ke panas terik, kini awan mendung terlihat menghiasi langit di sirkuit Mandalika. Hujan pun dikhawatirkan akan mengguyur sirkuit sehingga menyebabkan lintasan kembali dipenuhi lumpur. Sesi tes hari kedua sendiri sudah dimulai sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Tes pun akan dijadwalkan akan berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pembalap Repsol Honda, Marquez mendapatkan hasil kurang memuaskan pada tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika hari pertama, Jumat 11 Februari 2022. Dia pun membeberkan penyebab dirinya tidak tampil maksimal. Berdasarkan hasil hari pertama, Marquez harus puas menempati urutan ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 33,776 detik. Padahal, pada siang hari, Marquez sempat menempati urutan pertama sebelum akhirnya tercecer. Marquez menilai penurunan performanya karena kondisi fisik menurun. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengakui kelelahan saat tes menyentuh sore hari. Alhasil, Marquez tidak melakukan banyak putaran. Ia hanya bisa istirahat sembari melihat para pembalap lain mencatat waktu tercepat dan menyusulnya. Memang benar, hari ini saya memulainya sangat awal. Seperti pukul 09.30 pagi saya melakukan putaran, ucap Marquez kepada awak media di sirkuit Mandalika Sabtu 12 Februari 2022. Namun, kemudian pada sore hari, saya berkata pada tim saatnya cool down. Saya tidak bisa menjaga ritme ini, sebab saya sudah mulai merasa lelah, tambahnya. Namun, Marquez mengaku sudah membuat keputusan tepat untuk istirahat pada sore hari. Kemudian saya sedikit cool down, sebab saya masih harus mengendarai motor 2 hari ke depan. Tapi mari kita lihat tutupnya. Jumat 11 Februari 2022 siang, para pembalap MotoGP melakukan debut di trek baru Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Indonesia untuk menjalani hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 kedua. Inilah untuk kali pertama para pembalap kelas tertinggi di kejuaraan dunia balap motor itu menginjak kaki di Indonesia setelah berakhir turun pada 1997 saat kelas primer masih bernama 500cc di Sentul, Jawa Barat. Hari pertama tes di Mandalika sempat terganggu oleh kotornya lintasan Mandalika karena berkas lumpur usai hujan deras yang mengguyur pada Kamis malam. Sesi pagi pun ditunda sekitar 90 menit untuk membersihkan lintasan. Kesempatan itu dipakai para pembalap untuk bertemu dengan race director membahas soal kondisi trek. Setelah kondisi lintasan membaik, sesi tes pun dilanjutkan. Karena penundaan cukup panjang pada awal tes, sesi pun ditambah 45 menit. Waktu tambahan itu pula yang mampu dimanfaatkan Pol Espargaro Repsol Honda untuk mencatat waktu lap tercepat dengan 1 menit 32,46 detik.
Sang kakak Alex Espargaro, Aprilia Racing berada di P2 dengan 1 menit 32,937 detik. Namun, belakangan Miller terlihat sangat marah terhadap Alex Espargaro terkait insiden di tikungan 16. Ia tiba-tiba mengerem mendadak di satu tikungan sebelum tikungan terakhir, sehingga membuat saya hampir menabrak. Saya lalu mendekatinya dan membuka gas dalam-dalam. Anda tahulah, Alex selalu tetap menjadi Alex, ia arogan. Alex Espargaro tidak berkomentar terkait insiden di tikungan 16 tersebut. Jadi, tidak diketahui apakah pengereman mendadak itu sengaja dilakukan atau tidak. Yang pasti, Espargaro sangat marah melihat jalannya tes. Kondisi trek Mandalika memang mengundang komentar beragam dari para pembalap setelah sesi tes selesai. Namun, Miller menilai kondisi tersebut sedikit banyak membantu Ducati yang tengah fokus mencari setelan untuk sistem elektronik Desmosedici GP22. Ya, bisa dibilang begitu. Tutur pembalap asal Australia tersebut saat ditanya motorsport.com apakah kondisi Mandalika menguntungkan bagi Ducati. Manajer Suzuki X-Star, Shinichi Sahara, tidak ingin kehilangan duet pembalapnya, yaitu Joan Mir dan Alex Rins. Sekedar informasi, kontrak dua pembalap tersebut habis pada akhir musim 2023. Sebagaimana diketahui, Mir dan Rins tampil kurang memuaskan pada musim lalu. Mir gagal mempertahankan gelar dan hanya menempati posisi ketiga dengan 9 podium tanpa kemenangan. Sementara itu, Rins menempati posisi ke-13 dengan 1 podium dan tanpa kemenangan. Penampilan pembalap asal Spanyol itu terbilang menurun dari musim sebelumnya yang menempati posisi ketiga dengan 4 podium dan 1 kemenangan. Meski begitu, Sahara ingin mempertahankan dua pembalapnya tersebut. Pria asal Jepang itu ingin fokus memberikan Mir dan Rins motor yang lebih kompetitif dibandingkan musim lalu. Suzuki ingin mempertahankan Joan Mir dan Alex Rins, dan kami telah memberitahu keduanya, kata Sahara dilansir dari Motorsport International Kamis 10 Februari 2022. Namun, pada titik tahun ini, hal terpenting bagi kami adalah memberi mereka motor yang paling kompetitif, tambahnya. Lebih lanjut, Sahara menilai Mir dan Rins bisa bersaing memperebutkan gelar juara dengan motor yang lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa fokusnya bukan soal negosiasi soal kontrak baru pembalap, tetapi ke performa motor. Dengan itu, kami berharap bisa menjadi penentang gelar lagi. Saat ini, fokus saya bukan pada negosiasi dengan mereka, tetapi pada performa motor, pungkasnya.